besar dan bermanfaat bagi diri kita dan lebih luasnya pada doa. Selesai. Terima kasih. Oke, sebelum saya mulai masuk pada materi, hari ini kita berada di lantai 2 ya. Jadi seperti halnya yang minggu lalu kita mungkin di lantai 1. Sekarang di lantai 2 perlu saya perkenalkan ini safe security supaya ketika terjadi sesuatu, misalnya bencana ya, bencana alam, ini nanti kalian bisa dengan mudah mengakses kepada lokasi-lokasi aman supaya kita semua terselamatkan dari bencana alam. Apabila terjadi gempa bumi, tidak perlu panik. Yang pertama, kalian bisa mencari tempat yang aman dengan melindungi kepala dari dulu, berposisi di bawah kursi ataupun meja. Apabila ada hal lain, maka teman-teman bisa nanti keluar melalui pintu masuk, kemudian ada tangga turun ke bawah, kemudian dikumpul di halaman. Sampai di sini paham? Baik. Sebelum kita lakukan pada materi yang selanjutnya, saya mau mengajak teman-teman untuk ice breaking atau mensegarkan diri kita, fokuskan diri kita supaya jiwa dan raga kalian itu berada pada ruangan ini. Saya bisa minta tolong kalian semua berdiri. Oke, jadi ikuti saya ya, gerakan dan juga lagunya. Lagunya hanya sederhana saja. Jadi ikuti saya. Saya kasih contoh dulu ini. Ini masih contoh ya. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu. Aku tahu aku mampu dan bisa? Kita coba ya. Kita coba. Pelan aja dulu ya. Pelan aja. Baik. 1, 2, 3. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Sekarang agak cepat. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Aku tahu aku mampu. Aku tahu aku mampu dan melakukan. Terima kasih. Oke, saya akan lebih dahulu. Raya, Melisa, Sarwena, Aulia, Galung, Abdul Maulana, Hafiz, Ahmad. Oh sorry. Hafiz Ahmad tadi ya. Satu orang ya. Oke. Maulana. Bukti. Maulana Firdaus. Ada semua. Oke. Sebelum kita masuk pada materi kita yang hari ini, ya, materi kita hari ini adalah analisis SWOT. Saya akan bertanya dulu kepada materi yang sebelumnya, ya, materi sebelumnya tentang apa itu kewirausahaan. Ada yang bisa bantu saya untuk mendeskripsikan tentang kewirausahaan? Silakan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan mengelola sumber daya dan mengambil resiko untuk mencapai tujuan, baik keuntungan finansial maupun kepuasan pribadi. Terima kasih. Tangan buat kamu. Oke, ada yang punya pendapat lain? Silakan. Silakan. Ada yang punya pendapat lain? Teman Putri. Boleh? Siapa? Siapa? Ya. Perusahaan dalam proses menciptakan mengembangkan
ya resiko. Maka ketika orang mempunyai usaha, membuka sebuah usaha, maka dia selalu mengambil resiko. Karena ketika orang itu membuka sebuah bisnis, ingat, dalam bisnis itu tidak ada sesuatu hal yang pasti. Contohnya adalah pendapatan. Bisa jadi kita mengambil bisnis, ya kan? Di awal kalian membuka bisnis itu ada halnya tidur tidak jelas waktunya, ya kan? Pendapatan tidak jelas waktunya. Kenapa? Dulu kalau misalnya orang jualan itu pendapatannya dia akan terus stabil, tidak. Kadang naik, kadang turun. Oleh karena itu banyak hal yang perlu kita pelajari dalam kita membuka sebuah bisnis. Berbicara tentang bisnis, minggu lalu ada pertemuan sebelumnya saya sempat ngasih tugas tentang ide bisnis. Sekarang saya mau tanya, ide bisnis dari masing-masing mahasiswa ini apa saja? Coba dimulai dari ya, bisnisnya apa? Ternak apa? Ternak sapi. Petani apa? Pupuk. Yang apa? Pupuk. Petani pupuk. Petani kok pupuk? Membuat pupuk. Membuat pupuk. Oke. Catering rumah. Catering rumah. Les private. Oke. Kereta mobil. Oh, rental mobil. Oke. Saya mau aku bilang modong-modong itu gitu. Rental mobil. Oke, keren. Apa? Sanggar senam. Oke. Rumah makan. Penginapan. Apa? Kurang apa tadi? Vulkanisir. Vulkanisir ban. Keren, cewek vulkanisir ban. Iya. Itu tantangan itu. Ya, jadi menjadi unik gitu ya. Oke, lanjut. Perkebunan. Wah, ini saya lanjut lagi ya. Oke. Teman-teman, ide bisnis yang sangat menarik ya. Tapi teman-teman harus belajar tentang ini dulu. Tentang analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT? Kita belajar hari ini ya. Mengapa kita perlu belajar analisis SWOT? Ini tujuan dari pembelajaran kita yaitu nanti teman-teman mampu mendeskripsikan tentang analisis SWOT itu apa sih sebenarnya. Yang berikutnya, teman-teman mampu menyusun analisis SWOT sesuai dengan ide bisnis. Ide bisnisnya sudah ada tadi, kalian semua, ya kan? Nah, nanti teman-teman coba mampu untuk menyusun analisis SWOT sesuai dengan ide bisnis. Baik, kita belajar tentang SWOT dulu. Ada yang tahu SWOT itu apa? S-nya apa? Strike. Kalian ya. Oke, apa itu? Kekuatan. Berikutnya B-nya? Signals. Oke. Kelemahan. Jadi kekuatan, kelemahan, O-nya? Sebuah peluang ya. Yang T yang terakhir? Jadi Anda harus tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan apa ketika Anda mempunyai sebuah bisnis. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Jangan sampai kita memakai kacamata kuda, kemudian produkku terbaik, bisnisku paling oke, ya kan? Belum tentu. Seiring berjalannya waktu, ya kan? Berkembangnya teknologi, maka bisa jadi bisnis kita juga akan terus. Kita lihat dulu analisis SWOT. Secara definisi analisis SWOT ini, analisis kondisi internal. Jadi yang ada pada bisnismu dulu, dirimu dulu. Oke? Tadi kayaknya ada yang analisis ban tadi ya. Analisis ban. Di internalmu ini ya dilihat apa ini yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahan, dan peluang apa serta tantangan apa ke depannya untuk bisnis kanisinya. Maupun eksternal, ya saya katakan di sini suatu organisasi atau perusahaan atau bisnis UMKM misalnya kayak gitu ya. Ini contoh yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja.
Jadi kalau orang menjalani sebuah bisnis itu bukan hanya sekedar buat produk kemudian dipasarkan selesai, tidak. Karena apa? Karena kalian ingin kedepannya bisnis ini akan berkembang dan bisa turun temurun. Nah, membuat sebuah ide bisnis membangun itu mudah. Yang sulit adalah mempertahankan dan menurunkannya kepada anak. Berikutnya analisis internal. Ini ada dua, ada internal, ada eksternal. Analisis internal di sini meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan. Yang saya katakan tadi, kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan dan kelemahan ini masuk pada analisis internal. Ya. Sedangkan analisis eksternal ini mencakup peluang dan tantangan. Ini faktor dari luar. Ada peluang apa? Nah, kita nanti akan belajar mencoba menganalisa mana yang menjadi kekuatan internal kita dan apa yang menjadi peluang yang posisinya dari luar kita. Untuk itu ada 3 langkah utama. Yang pertama, memahami kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal. Oke, jadi harus punya ini. Sekarang harus punya pikir nih. Misalnya dari masing-masing usahanya, peternak, ya kan, catering. Apa ini yang menjadi kekuatan dan kelemahan? Kemudian ini, yang kedua, mempelajari lingkungan internalnya. Ya, bagaimana polanya dalam melakukan sebuah produksi, menentukan quality controlnya. Ini harus tahu, harus harus kalian kuasai sepenuhnya. Yang ketiga adalah menganalisa kekuatan mana yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari peluang. Peluang tadi masuk pada eksternal, ya, yang khusus, dan kelemahan mana yang dapat membuat usaha rawan pada saat menghadapi ancaman tertentu, sehingga perusahaan atau organisasi ataupun bisnis UMKM ya dapat menentukan opsi strategis yang lebih baik. Sampai di sini ada yang bertanya? Baik, ini matriksnya. Saya jelaskan dulu. Kita ngomong tentang eksternal dan internal. Internal di sini ada 2. Tadi apa? Strength dan weakness. Oke, ini masuk internal. Kemudian eksternal ada ability dan tantangan, ya. Baik, kalau kalian sudah tahu kekuatannya, maka ada peluangnya. Strategi SO di sini. S di sini itu adalah kekuatan. O ini adalah peluang. Jadi untuk mengisi peluang di sini, ya, gunakan kekuatan ini. Kemudian untuk memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan untuk mengisi tantangan, gunakan strategi kekuatanmu untuk menghindarkan tantangan. Begitu juga dengan kelemahan. Di kelemahan ini kalian bisa menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Ini rumus ya, ini ya. Ini rumus. Kemudian strateginya dalam tantangan meminimalkan kelemahan untuk menghindarkan. Kalau kalian pusing, saya kasih contoh. Nah, ini contoh ide bisnisnya adalah sayuran hidroponik. Ya, sayuran hidroponik. Di eksternal dia punya kekuatan. Kekuatannya ini produknya lebih segar, harganya stabil, kualitas produk komoditinya lebih rendah. Dia punya kekuatan di sini. Nah, untuk mengisi peluangnya, maka dia di sini. Oke, di yang pertama ini produk lebih segar. Peluangnya bagaimana? Mengemas produk dengan menarik dan aman. Kemudian harganya stabil. Gimana caranya untuk mengisi peluangnya? Memberikan pelayanan prima. Kemudian kualitas produk komoditi lebih rendah, memberikan jaminan kualitas produk trust and quality. Oke, untuk mengisi tantangannya, ya, kalau kita lihat tadi adalah memastikan quality control dari produknya.
Kemudian memastikan harga barang baru stabil, membuat alur distribusi produk sesuai standar pelayanan. Ini untuk mengisi faktor eksternal yang ada pada bisnis kalian. Sedangkan untuk kelemahan pada ide bisnis sayuran hidroponik belum menguasai pasar sepenuhnya dan keterbatasan produksi. Bagaimana cara mengisi peluangnya? Yaitu observasi dulu pasar yang sesuai dengan kapasitas produksinya, menghitung kebutuhan pasar dan menerapkan rotasi produksi. Kemudian untuk menghilangkan tantangannya atau meminimalisir, menambah jejaring pemasaran produk dan menambah jejaring produksi produk. Oke, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, saya ada tugas sesuai dengan ide bisnis masing-masing tadi, ya kan? Silahkan kalian tulis apa yang menjadi faktor internal dan apa yang menjadi faktor eksternal. Baik, selesai. Bisa dikumpulkan. Semoga selesai jadi pengusaha semua. Amin. Baik. Sampai di sini kalian sudah mengisi matriks dari analisis SWOT secara kualitatif, ya. Jadi mendeskripsikan secara detail dan rinci apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan pada ide bisnis kalian. Semoga kedepannya bisnis yang kalian jalankan walaupun sekarang masih dalam bentuk perkuliahan, tapi kalian sudah punya upaya untuk merintis sebuah bisnis, mungkin yang kecil dulu untuk nantinya dapat berkembang menjadi yang lebih besar, bahkan menciptakan sebuah lapangan kerja kepada orang banyak, yang masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini saya rasa cukup perkuliahannya. Tapi sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya? Cukup. Saya akan sampaikan dulu pada pertemuan perkuliahan berikutnya nanti kita akan membahas materi analisis SWOT tapi secara kuantitatif. Oke, sampai di sini saya akhiri. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita lakukan, ya, ikhtiarkan itu semua tercapai. Amin. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.